Makanya aku eh, ketika dapat tawaran apapun, aku berusaha untuk, kalau bahasanya aku, kasmaran pada laku. Cinta sama perang. No, jangan pernah cinta sama perang. Karena ketika kita cinta, kita buta. Kasmaran sama laku apa? Kasmaran pada laku, ketika kita kasmaran pada tokoh yang ingin kita hadirkan di diri kita, maka kita akan mencari tahu siapa sih dia, gesturnya, latar belakang sosialnya, terus kecerdasan emosionalnya, terus kecenderungan segala macam. Kita penasaran, kasmaran, maka kita akan mencari tahu, kita akan ngikutin dia. Jangan pernah cinta. Kenapa? Ketika kita cinta pada karakter itu, maka apapun yang dilakukan karakter itu kita anggap benar. Apapun yang belum tentu baik buat diri kita, kita anggap benar. Akhirnya kita menciptakan sesuatu kebutaan. Akhirnya kita nol pemahaman, karena kita nggak bisa memilah-milah. Kalau kasmaran kita bisa memilah-milah, karena masih ada logika yang kita pakai. Kasmaran pada pasangan, menghormati ya. Kasmaran itu menghormati peran. Ya, kasmaran itu seperti, ya gimana sih kasmaran sama cewek? Kasmaran itu menaruh, jatuhnya respect, enggak juga. Ingin mengenal, jadi masih sebatas ingin mengetahui, ingin mencari alamat, ingin berbicara, masih sebatas masih sebatas keinginan. Jadi itu kenapa aku bilang jangan sampai cinta, karena ketika kita cinta, kita buta. Semua yang kita pahami, maka itu akan terkubur karena kita sudah lupa semuanya. Apa tugas kita? Karena kita udah cinta. Tapi itu pernah jatuh cinta nggak sih? Apa pertanyaannya? Pernah jatuh cinta? Ya pernah lah mungkin ya. Cintanya kepada sayang dan lain-lain. Enggak, ini saya ubah topik sedikit. Ini kayak kebenaran yang lain itu, misalkan ya Gautama tadi, karena saya ingat Siddhartha Gautama itu ibaratnya ninggalin bokapnya sama istri dan anaknya di usia saya lupa tuh. Pokoknya dia udah punya anak dan istri, dia ninggalin kerajaannya juga, cabut, nggak bilang-bilang, untuk selama-lamanya. Itu kan kalau di kacamata saya, lu salah, ninggalin anak bini lu. Yeah. Di kacamata manusia awam seperti saya gitu, itu salah, lu salah. Terus ada biksu, ya ini saya belajar Buddha juga ya, biksu di Saigon, Vietnam, protes sama pemerintah, membakar dirinya di jalanan Saigon sana. Yang naruh bensin ke tubuhnya, muridnya, dibakar dirinya dan dia nggak bergerak, nggak teriak-teriak, sakit, nggak, tenang dia dibakar tubuhnya karena rasa sakit dia terima. Kalau orang awam, orang-orang biksu-biksu yang lain belum nyampe misalkan, atau pendeta atau ustadz yang lain belum nyampe, lu bunuh diri, bodoh. Tapi ini kebenaran si Thich Huang Dek namanya, peran dia gitu, berpikir bahwa membakar diri, mengorbankan diri dengan protes sama pemerintah, akhirnya didengar di seluruh dunia dan mengubah dunia. Itu mungkin siapa tahu Tuhan tidak menyalahkan dirinya, kan kita nggak tahu gitu kan. Kita cuma menghormati kasmaran sama keputusan Siddhartha Gautama yang ninggalin bokap sama anak istrinya, kasmaran pada laku sama Thich Huang Dek dengan keputusan membakar diri. Seperti itu apakah? Itu kan dia memerankan juga dia. Itu kalau kita ingin menjadi dia, maka kita harus sebatas kasmaran kan gitu kan. Karena kita akan mencapai cinta itu nanti. Pada akhirnya aktor akan mencapai cintanya, tapi di awal kita harus mencoba untuk kasmaran dengan apa yang dia jalanin.
kita tahu bahwa dia meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, kita akan mencari tahu kenapa ya kamu meninggalkan orang tua. Sampai di titik kita tahu bahwa Gautama, Siddhartha Gautama, oh ini adalah sebuah pencarian. Oh iya, ini sampai kita ketemu di titik di mana sosok itu berfungsi di masyarakat. Dari situ lama-kelamaan maka dipakaikan baju ke kita, tiba-tiba ada sesuatu yang masuk ke diri kita yang kata orang itu adalah cinta. Kita udah buta dan kita sudah memainkan itu tanpa ada tendensi. Kita merasa bahwa kita itu nyaman dengan setiap kata-kata yang kita ucapkan. Tapi ketika kita cinta, maka kita akan ikut membakar diri kita di depan situ. Kita terlalu merasa ingin memiliki. Iya. Maka kita buta dan kita ikut membakar diri kita di depan itu. Kita bukan menjadi dia, tapi menjadi orang lain yang jatuh cinta ke dia. Kalau pemahaman aktor, kita harus kasmaran. Kenapa dia membakar diri dia? Apa kecintaan dia dengan manusia, dengan apa amarah dia dengan sistem apa? Kita akan cari tahu sampai di titik oh iya. Dan kita merasakan waktu ketika main itu, walaupun cuma acting, kita merasakan itu ya seperti air, karena kita udah mencapai titik yang dilakukan dia. Itu jatuhnya kasmaran, kita akan punya ruang yang begitu luas untuk mempelajari karakter. Tapi kalau kita cinta, buta gitu. Aduh, aku cinta banget. Sempit ya. Di situ. Berarti Bang Luka nggak pernah jatuh cinta? Sudah sering banget. Karena pada akhirnya jatuh cinta. Berawal dari kasmaran, dan akhirnya ketika kita memainkan itu, kita udah jatuh cinta. Jadi jangan di awal kita sudah Jatuh cinta dulu. Itu bahaya. Kita nggak punya daya hitung, nggak punya daya ukur, kita nggak punya target, nggak punya itu. Lupa lah kalau jatuh cinta sih, buset, waduh, kalah kan drama-drama sinetron itu kalah kalau dipikir jatuh cinta yang gue alami dulu gitu. Gue sadar banget kenapa itu akhirnya jadi pemahaman di pemeranan, karena ketika gue cinta buta, hancur berantakan, hancur semuanya hancur. Gue lupa semuanya, gue lupa diri gue siapa gitu, gue lupa keluarga, gue lupa kehilangan semuanya. segalanya. Ketika kita kehilangan yang kita cintai misalkan, ya kita jadi hancur berantakan. Bukan kehilangan yang kita cintai ya, tapi kita karena terlalu cinta itu, maka kita dibutakan. Jadi apapun yang dibilang orang tua kita, apapun yang dibilang orang-orang di sekeliling, apapun yang dibilang I don't care, kita benar-benar buta. Padahal orang-orang itu ngasih jalan ke kita gitu. Kasmaran pada laku, bagaimana kita bisa menyatakan diri kita jatuh cinta, aku jatuh cinta kepada Rasulullah. Kan ada ya bahasanya begitu, aku jatuh cinta kepada Rasulullah. Cinta itu nggak perlu lagi diungkapkan ketika kita sudah rasa kasmaran kita untuk mempelajari seluruh bentuk ilmu pengetahuan beliau, seluruh perjalanan beliau, seluruh pencapaian beliau, maka udah nggak ada lagi kata-kata, karena itu udah jadi bentuk perbuatan. Nah, karena ada orang yang ingin menaikkan derajatnya, dia menyatakan bahwa
aku sangat mencintai ini gitu. Wujud. Itu akan kelihatan kok dari perilaku, dari apa. Karena cinta itu memang satu bentuk yang memang kita itu nggak bisa terjemahkan, karena dia seperti lebih dari atom gitu, lebih dari atom, tapi dia punya daya yang pada akhirnya kan aku menerjemahkan untuk kasus lain ya, bukan kasus ini peran, bahwa cinta itu adalah nur, adalah cahaya Tuhan. Maka ketika kita mencintai seseorang, begitupun mereka mencintai kita, terlepas dia dari agama apapun dan aku agama apapun, tapi ada cinta di tengah-tengahnya, maka ada Tuhan di antara kita. Karena memang itu nggak bisa diterjemahkan. Karena Tuhan punya segala sesuatu cara untuk membuat lo lupa, membuat lo goyang, membuat lo menyiksa diri, membuat lo ini. Karena itu semua bisa jadi cobaan, bisa jadi ini dan sini. Dari hal yang seperti lebih kecil dari atom ini yang lebih fungsinya lebih gila. Coba aja seluruh bangunan di bumi ini, semua peperangan di bumi ini, perang Troya, apalagi yang paling kejam aja Firaun itu, terlalu cinta dengan dirinya gitu ya, Tuhan, menganggap dirinya Tuhan. Troya bisa dia membuat begitu kan, hanya karena cinta. Tapi kenapa itu jadi sejarah dan itu bisa berguna sampai sekarang? Karena itulah nur, ala nur itu yang memang bentuknya yang selama ini kita nggak tahu. Cinta apa, siapa isi cinta? Cinta adalah kasih, cinta adalah ini, cinta adalah ini. Menurutku dia Tuhan. Cinta itu Tuhan, adalah cahaya Tuhan. Mungkin sedikit, tapi dia itu adalah esensi dari Tuhan. Kenapa kita jangan terlalu cinta, jatuhnya kita ntar kayak itu kan, al-halaj, akulah Allah. Kasmaran itu adalah cara yang terbaik buat aktor untuk riset, observasi kepada tokoh yang ingin dia cintai, tapi berusaha tetap kasmaran. Oke, dalam sekali. Yang keren. Terima kasih, sampai ketemu lagi di belajar virtual bersama Bang Teuku Wikana.